Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di modul 1.4 Budaya Positif saya akan melakukan aksi nyata membuat kesepakatan kelas untuk menumbuhkan disiplin positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua pada hari ini yang sudah hadir untuk mengikuti kegiatan berbagi dari saya dalam rangka aksi nyata modul 1.4. Nah, jadi selama saya mengikuti guru penggerak ini, saya di modul 1.4 yaitu budaya positif. Di situ ada yang namanya disiplin positif. Nah, disiplin positif ini merupakan disiplin yang tidak berbau ancaman, tidak berbau hukuman, tidak berbau punishment, tidak juga reward, tapi bagaimana membuat siswa itu mempunyai motivasi intrinsik, sehingga mereka akhirnya mau melakukan secara sadar dan bertanggung jawab. Nah, supaya mereka secara sadar dan bertanggung jawab itu, maka saya membuat dengan namanya kesepakatan kelas. Nah, kenapa saya mengambil latar belakang kesepakatan kelas? Karena kita tahu bahwa sekolah ini kan tempat membina karakter, mendidik, melatih etika, silaturahmi, dan kedisiplinan. Oleh karena itu, sebenarnya peran sekolah itu harus mampu membangun budaya positif di sekolah. Nah, budaya positif ini adalah keyakinan dan nilai yang disepakati setiap warga untuk dilaksanakan yang menjadi pembiasaan positif bersama dalam jangka waktu yang lama. Nah, pembiasaan positif bersama merupakan budaya positif akan menjadi budaya sekolah. Budaya tersebut harus terintegrasi dalam seluruh kegiatan sekolah, baik dalam pembelajaran intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Budaya positif di sekolah ini adalah nilai-nilai positif yang diterapkan di sekolah untuk menumbuhkan motivasi intrinsik pada diri siswa yang bertanggung jawab dan berbudi pekerti luhur sehingga terwujud profil pelajar Pancasila. Salah satu budaya positif yang dapat dilakukan yaitu membuat kesepakatan kelas, karena kesepakatan kelas ini merupakan langkah awal dari penerapan budaya positif di sekolah. Nah, seperti apa sih kesepakatan kelas itu? Nah, ini tujuannya Bapak Ibu. Jadi kalau kita tahu bahwa selama ini kan peraturan itu dibuat dari sekolah, bukan dari siswanya. Sehingga ketika nanti siswanya melanggar, kira-kira biasanya Bapak Ibu melakukan apa? Pertanyaannya, menegur. Kemudian selain menegur, apa lagi Pak, Ibu? Menghukum. Nah, kemudian menegur, menghukum. Tapi kira-kira siswanya tahu nggak apa yang buat mereka salah? Tahu. Tapi mereka tahu nggak kenapa kok peraturan itu ada? Supaya disiplin dan tertib. Berarti itu kira-kira motivasinya dari dalam mereka atau karena motivasi dari luar? Dari luar. Karena ada hukuman ya, ada punishment, nah seperti itu. Nah, jadi kalau dengan adanya kesepakatan, tujuannya adalah menumbuhkan karakter peserta didik melalui budaya positif, menumbuhkan budaya positif dengan kesepakatan kelas, melatih setiap peserta didik untuk mengungkapkan pendapatnya dalam menyusun kesepakatan kelas. Nah, tolak ukurnya, mereka mampu membuat kesepakatan kelas, kemudian melaksanakan kesepakatan kelas secara sadar dan bertanggung jawab, kemudian dilaksanakan secara sadar, akhirnya menumbuhkan disiplin positif. Nah, tindakan yang saya lakukan, pertama menyusun perencanaan, meminta dukungan dari kepala sekolah, menjelaskan pentingnya kesepakatan kelas, memfasilitasi dalam pembuatan kelas, kemudian kesepakatan kelas yang telah dibuat selanjutnya ditandatangani peserta, dan nanti itu akan ditempel di dalam kelas mereka. Nah, dukungan yang diperlukan adalah orang tua di rumah dalam membiasakan budaya positif di rumah, kemudian seluruh warga sekolah berkolaborasi, bergotong royong dalam menciptakan dan menanamkan budaya positif di sekolah. Nah, jadi seperti ini Bapak Ibu. Jadi kita pertama kali adalah membuat kesepakatan. Nah, kesepakatan itu adalah seperti ini.
Jadi siswanya itu mereka membuat aturan-aturan yang sekiranya mereka itu tahu konsekuensinya, tahu apa yang membuat mereka kenapa harus membuat kesepakatan itu. Contohnya adalah seperti ini. Contohnya kesepakatan yang mereka buat. Oke, kita lanjut dulu semua. Nah, jadi ketika mereka sudah ada kesepakatan kelas, membuat aturan-aturan yang dibuat kelas, seperti misalnya jangan memakai kata negatif, tapi misalnya tidak boleh terlambat, bukan seperti itu, tapi silakan datang sebelum pukul 7.30. Nah, jadi mereka tahu bahwa sebelum harus datang itu sebelum 7.30, bukan jangan datang terlambat. Karena datang terlambat di sini kan jadinya kata-katanya jadi tidak jelas, karena terlambatnya itu jam berapa. Nah, seperti itu salah satunya. Kemudian disiplin positif, ketika mereka sudah kata-katanya itu positif, otomatis karena silakan datang sebelum 7.30, berarti mereka ketika sudah melaksanakan sebelum 7.30 itu menjadikan mereka jadi biasa, dan besoknya mungkin sebelum 7.30 mereka akan melakukannya lagi, ketika sebelum 7.30 akan datang lagi. Nah, seperti itu. Nah, ketika mereka sudah jadi biasa, akhirnya ini yang namanya jadi budaya positif. Jadi akhirnya menjadi budaya. Jadi kalau datang terlambat mereka akan ngomong, nggak enak rasanya nih kalau aku datang terlambat. Nah, seperti itu. Kemudian setelah mereka merasa ini adalah jadi budaya, otomatis ini yang namanya akhirnya menjadikan pendidikan karakter. Jadi mereka tidak mau datang terlambat. Nah, seperti itu. Nah, bagaimana, apa yang akan terjadi kalau misalnya masuk Pak? Kalau ternyata dalam perjalanannya ini kesepakatan kelasnya itu ada yang melenceng dari apa yang diharapkan. Nah, makanya lah di sini ada yang namanya teori kontrol guru. Nah, kenapa? Apakah saya nanya sama yang apakah Bapak Ibu bisa mengontrol siswanya? Apakah Bapak Ibu bisa mengontrol siswanya? Kamu harus mengerjakan tugas punya saya. Bisa nggak dikontrol? Bu, bisa nggak kira-kira? Harusnya bisa. Berarti itu saya tanya sama Bapak, itu mengontrol atau memaksa atau menuntun, Pak? Nah, ya, memaksa ya. Tapi kalau di sini posisi kontrol guru adalah guru memang inginnya anak itu mengerjakan tugas kita, tapi kita tidak bisa 100% membuat anak itu mengikuti kita. Nah, makanya ada yang namanya teori kontrol guru, Pak. Nah, ini berdasarkan dari 3 motivasi si anak. Karena 3 motivasi anak itu, mengapa mereka melakukan tidak mau melakukan itu? Bisa jadi karena untuk menghindari hukuman. Betul tidak Bapak Ibu? Supaya tidak dimarahin nih, ya sudahlah dikerjakan. Nah, untuk mendapatkan imbalan, penghargaan, dipuji sama Bapak Ibu. Nah, hebat, kamu sudah melakukan sudah mengumpul tugas tepat awal. Nah, itu kan berarti pujian. Kemudian untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Nah, dari 3 ini kira-kira mana yang Bapak pilih, Bapak Ibu pilih? Nomor 3. Nah, bagaimana supaya mereka akhirnya tidak perlu kita suruh, tidak perlu kita harus kasih reward, tidak perlu kasih kita hukuman, akhirnya mereka tuh mengerjakan sendiri gitu. Betul nggak? Itu kan keinginan kita ya. Nah, makanya bagaimana supaya akhirnya menjadi orang yang mereka inginkan? Nah, itu tadi Pak, pakai yang namanya kesepakatan kelas. Nah, ini ada budaya positif, ada disiplin positif, dan ada kesepakatan kelas. Nah, di mana tadi ya, kalau budaya positif, kebiasaan yang disepakati bersama untuk dijalankan dalam waktu yang lama. Jadi kesepakatan kelas ini dijalankannya lama, otomatis kan jadi budaya, jadi kebiasaan. Nah, sehingga ketika anaknya ada yang melanggar, tidak perlu ditegur,
siswa itu akan merasa tidak enak hati. Nah ini yang mohon maaf, memang kita nggak usah siswanya juga, gurunya pun harusnya seperti ini gitu loh. Misalnya datang terlambat, budaya malu untuk datang terlambat itu harusnya ada sebenarnya. Karena apa? Siswanya bisa datang on time, kenapa gurunya tidak datang on time? Nah tapi kalaupun misalnya ini sekarang kita coba budayakan dulu ke siswanya. Ketika siswanya itu jadi terbiasa, mau nggak mau kan nanti gurunya juga akan dengan sendirinya akan ikut juga. Nah, budaya positif apabila dapat berkembang baik pada murid dan siswa, maka akan dapat membangun hubungan kerjasama yang baik antara murid, guru, dan orang tua, menumbuhkan kesadaran melakukan hal yang baik, murid terbiasa dengan pola hidup teratur, mengembangkan percaya diri, bertanggung jawab, membangun karakteristik, kemudian mengembangkan kegotong royongan, karena semuanya ini dari motivasi si anak, bukan karena motivasi eksternal. Nah, disiplin positif tadi adalah disiplin tanpa ancaman, tanpa hukuman. Nah ini yang harus kita mulai galakkan. Karena kalau kita mengancam, nanti kamu nggak naik kelas. Itu sebenarnya sudah mengancam secara verbal. Dan akhirnya itu bukan menjadi motivasi lagi, tapi menjadi motivasi, tapi motivasi menghindari hukuman. Nah, kemudian seringkali memandang bahwa hukuman itu adalah bentuk yang sama dengan proses pendisiplinan. Dan memberikan hukuman adalah sebagai salah satu langkah dalam proses disiplin. Padahal disiplin dan hukuman itu berbeda dan memberikan efek yang berbeda dalam pembentukan diri murid. Kalau disiplin merujuk pada praktek mengajar atau melatih seseorang untuk mematuhi aturan atau perilaku dalam jangka pendek dan jangka panjang. Sedangkan kalau hukuman itu hanya untuk mengendalikan siswa, mendisiplinkan mereka tapi dalam jangka waktu yang pendek. Ya, jadi sering mengajarkan tentang kontrol percaya diri hanya berfokus apa yang mampu mereka pelajari. Jadi kadang-kala kita sebagai guru ini, mohon maaf saya sendiri pun sama masih merasa kamu harus ikut saya. Padahal kita tahu bahwa manusia itu adalah unik. Kita pun sendiri adalah unik, berbeda. Gak mungkin saya disamakan dengan Pak Ucu, gak mungkin saya disamakan dengan Bu Wiwit. Nah, punya pemikiran yang masing-masing berbeda. Nah, makanya antara disiplin dan hukuman itu sebenarnya beda tipis, tapi maknanya akan berbeda. Nah, kenapa kadang-kala siswa itu melakukan tidak mengerjakan tugas, datang terlambat? Karena sebenarnya ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang ini sebenarnya guru harus wajib tahu, supaya dia tahu, oh anak ini kenapa dia melakukan itu. Bisa jadi dari 5 kebutuhan ini dia tidak terpenuhi. Sama kayak kita di anak-anak kita di rumah. Ketika kita tidak memperhatikan, apa yang terjadi Bapak Ibu? Protes, ya kan? Kemudian mereka mungkin melakukan tindakan-tindakan yang sekiranya biar orang tuanya tahu. Nah, inilah ada kebutuhan untuk bertahan hidup. Bertahan hidup itu misalnya adalah makan, punya uang. Ternyata anak itu, misalnya dia sering terlambat karena dia harus bekerja sampai malam. Nah, sehingga kenapa bekerja sampai malam? Karena untuk memenuhi kebutuhan perutnya. Nah, itu juga. Kemudian kalau cinta dan kasih sayang, bisa jadi anak itu tidak mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya karena paginya orang tuanya sudah bekerja, pulangnya malam, hanya diberikan materi, bisa jadi. Kemudian ada kebebasan atau freedom. Nah, anak-anak sekarang tidak bisa yang namanya kita menuntut mereka itu sama dengan zaman kita dulu. Harusnya kita yang mengikuti zaman sekarang. Jadi kenapa saya bilang itu kebebasan? Karena anak-anak yang sekarang itu tidak bisa yang namanya dikekang. Kamu harus pulang jam 7 malam. Kamu harus datang jam segini, tidak bisa. Nah, bagaimana caranya supaya mereka itu mau datang on time, mereka pulang on time? Nah, itulah yang namanya tadi kita buat kesepakatan awal dengan si anak atau si siswanya, sehingga kita mengetahui kenapa mereka akhirnya mereka bisa sadar, oh kenapa saya harus jam segini datangnya. Nah, kemudian kesenangan. Nah, kesenangan anak-anak sekarang itu sukanya kan game. Artinya ketika kita pembelajaran kita tidak bisa terus-menerus dengan mencekoki dengan materi, tetapi harus dengan suatu waktu dengan games. Nah, sehingga anak-anak itu tidak merasa datang ke sekolah itu tertekan karena ada tugas ini, tapi dibuatlah sekali-kali mereka itu rileks. Sama seperti kita ikut pelatihan. Kalau kita ikut pelatihan selawasnya itu biasanya bosan tidak Bapak Ibu? Pasti kan ada ice breaking yang akhirnya kita yang tadinya mungkin sudah 25%
akhirnya naik lagi jadi 100%. Kemudian kekuasaan atau power. Nah, anak zaman sekarang juga kadang-kala dia ingin menjadi akui. Nah, ini ada pengakuan. Nah, itulah makanya wajar ketika misalnya anak-anak juga pengen diakui, kita pun kadang-kala sebagai manusia pasti juga pengen diakui, punya kekuasaan. Diakui oleh siapa? Oleh siswanya misalnya, kan seperti itu. Nah, inilah jadi 5 kebutuhan dasar ini Bapak Ibu yang perlu diperhatikan agar kita tidak salah dalam mengajak siswanya menjadi budaya yang positif atau disiplin positif tadi. Nah, yang tadi Pak, kalau siswanya ternyata nih melakukan kesalahan, apa yang dilakukan oleh seorang guru? Ada 5 posisi kontrol guru, yaitu pertama sebagai penghukum. Nah, seorang penghukum biasanya menggunakan hukuman fisik atau verbal. Nah, seperti ini contoh kata-katanya. Patuhi aturan saya, atau awas kamu gak naik kelas. Kamu selalu saja salah. Pasti selalu kamu yang terakhir. Atau pasti deh, kamu deh yang pasti yang lambat mengumpul. Kadang-kadang kita ngomong begitu, tapi itu sebenarnya sudah kita ini posisi kontrol adalah sebagai penghukum. Nah, kemudian kalau yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Biasanya guru akan bersuara lembut, tapi kata-katanya ini yang harus diperhatikan. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kalau kamu berbuat begini? Nah, di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang di sekitarnya. Kadang-kadang kalau kita bangkit itu, siswa tuh diam saja, betul nggak Bapak Ibu? Sebenarnya takutnya siswanya itu malah merasa bahwa mereka itu malah lebih buruk jadinya. Sehingga akhirnya apa? Oh ya sudah buruk, ya udah tambah burukin lagi aja. Daripada orang tidak ada yang percaya lagi sama saya. Toh orang tidak ada yang percaya lagi sama saya, misalnya seperti itu. Nah, itu adalah sebagai pembuat orang merasa bersalah. Nah, yang ketiga adalah teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Ayo bantulah Bapak, demi Bapak ya. Ayo, ingat nggak bantuan kemarin Bapak tuh sudah ngapain buat kamu misalnya? Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti Ibu bantu bereskan. Nah, hal negatifnya adalah bila suatu saat guru itu tidak membantu, maka murid itu akan kecewa dan berkata, saya pikir Bapak Ibu teman saya. Kemudian murid juga merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Dan hal lain yang timbul adalah murid hanya akan bertindak jika untuk guru tertentu, sedangkan guru yang lain tidak. Nah, ini yang sering terjadi. Misalnya di guru ini dia nurut, tapi di guru yang lain dia nggak nurut. Karena apa? Ya karena posisi satria teman itu adalah sebagai teman. Nah, kemudian yang keempat adalah sebagai monitor atau pemantau. Memonitor berarti mengawasi. Nah, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Kalau hari Senin harusnya pakai baju apa? Nah, kan seperti itu biasanya. Kenapa kamu pakai sepatu putih? Nah, sanksi atau konsekuensi apa? Nah, seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan catatan data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan stiker, slip catatan, dan card chat. Nah, kadang-kadang kan ditulis tuh keterangannya datang terlambat. Nah, posisi monitor sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Nah, yang terakhir Bapak Ibu, ini adalah sebagai manajer respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam posisi terakhir. Manajer adalah posisi mentor di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan dirinya. Nah, seperti apa kalau kita sebagai manajer? Apa yang kita yakini? Nah, kembali lagi ke kesepakatan kelas. Jadi diingatkan kesepakatan kelasnya. Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki, hal ini menunjukkan apa tentang diri kamu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Nah, jadi tugas manajer bukan mengatur perilaku seseorang, tapi kita membimbing murid itu untuk dapat mengatur dirinya. Seorang manajer bukannya memisahkan murid dari kelompoknya, tapi memberikan murid tersebut kepada kelompoknya dengan lebih baik dan kuat. Jadi kalau ada anak datang terlambat, bukan kita marah
Karena itu adalah kesepakatan kelas yang dibuat bukan berdasarkan aturan dari sekolah, tapi kesepakatan kelas yang dilakukan bersama. Dan itu artinya ketika bersama anak-anak juga mengetahuinya. Nah, ini Bapak Ibu, memotivasi kaitannya dengan dunia berkualitas. Kalau identitas gagal, itu perilaku kontrol negatif itu adalah sebagai penghukum dan membuat orang merasa bersalah. Nah, ketika identitas berhasil, itu ketika perilaku kontrolnya adalah teman atau pemantau. Nah, tetapi untuk dia bisa mengontrol diri, itu adalah posisi kita adalah sebagai manajer. Jadi murid meletakkan dirinya sebagai individu positif dalam dunia berkualitas. Kalau yang pemantau, murid meletakkan guru peraturan di dunia berkualitas. Kemudian kalau teman, murid meletakkan guru sebagai orang penting dalam dunia berkualitas. Kalau membuat orang merasa bersalah, murid meletakkan guru di dalam dunia. Jadi gurunya yang dijadikan idola misalnya. Murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas, itu artinya penghukum. Nah, sekarang untuk supaya Bapak Ibu bisa melakukan sebagai manajer, maka ada yang namanya kita segitiga restitusi. Jadi jangan menghukum, jangan juga memberi reward, karena itu efeknya juga banyak. Nah, tetapi kita adalah segitiga restitusi di tengah-tengahnya. Langkah pertama adalah menstabilkan identitas. Jika anak berbuat salah, maka ada kebutuhan dasar mereka yang tidak terpenuhi. Bagian dasar restitusi ini memiliki tujuan untuk merubah orang yang gagal karena telah berbuat kesalahan menjadi orang yang sukses. Artinya apa? Setiap orang, kata-katanya setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Ini menstabilkan dulu dia. Nah, jadi bukan kita menjustis kamu salah, bukan. Tapi setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Tidak ada manusia itu atau tidak ada orang itu yang sempurna di dunia ini. Pasti pernah melakukan kesalahan. Ibu juga dulu pernah melakukan kesalahan. Langkah keduanya, setelah anak itu sudah mulai dia mungkin cooling down, dia sudah mulai, oh ternyata nggak cuma saya yang salah gitu. Ternyata guru saya juga pernah berbuat salah kan gitu. Nah, langkah kedua adalah memfasilitasi tindakan yang salah tadi. Nah, ini adalah memahami kebutuhan dasar yang mendasari tindakan anak berbuat salah. Kenapa anak kamu melakukan itu? Coba ceritakan apa alasannya. Itu jadi langkah kedua adalah supaya mereka akhirnya mau terbuka. Kenapa? Apa yang membuat mereka itu melakukan hal itu? Nah, yang langkah ketiga kemudian baru menanyakan keyakinan. Nah, menyatakan bahwa pada dasarnya termotivasi secara internal ketika langkah 1 dan langkah 2 sukses dilakukan, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Nah, kita sudah membuat kesepakatan kelas kemarin. Keyakinan kelas apa yang saja yang telah disepakati? Kita tanya sama mereka. Misalnya dia jawab ini. Nah, jika meyakininya, kamu bersedia nggak memperbaikinya? Jika memperbaikinya, berarti hal ini menunjukkan apa yang sebenarnya pada diri kamu. Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Nah, kemudian bagaimana perasaan kamu setelah melakukan restitusi? Nah, ini sebenarnya adalah langkah-langkah yang untuk penanggulangan pertama ketika siswa itu melakukan kesalahan. Jadi tidak melakukan yang namanya penghukuman atau reward bagi orang yang siswa kita yang misalnya mengumpul yang pertama. Karena yaitu tadi akan melakukan hal-hal yang satu, kalau penghukum mungkin dia malah tidak mau berubah. Kalau yang reward, suatu saat ketika nanti dia tidak dipuji, itu bisa jadi malah dia juga bisa menurun drastis. Ini pernah saya alami di kelas 10 RPL waktu itu. Jadi anak itu memang dipuji karena dia jadi ketua kelas. Kemudian dia anggota BPK. Kemudian dia selalu sigap ketika misalnya gurunya apapun dia sudah selalu. Nah, suatu saat anak itu mengalami yang namanya penurunan kepercayaan diri. Nah, dia akhirnya sering tidur, sering apa. Memang saya bilang karena saya waktu itu belum tahu, jadi waktu itu adalah semacam sebagai penghukum. Nah, jadi ketika dia terlambat, kita menghukum dia. Suruh menulis, saya tidak akan mengulangi di kertas sebanyak 1 lembar halaman. Tetapi itu tidak memberikan dampak akhirnya. Akhirnya sampai anak itu keluar dari sekolah, mundur dari sekolah. Nah, karena ternyata setelah berapa hari yang lalu dia datang
ketika saya tanya kenapa waktu itu kamu tidak mau datang ke sekolah lagi, ternyata kebutuhan dasarnya adalah dia tidak merasa dicintai dan love and belong sama keluarganya. Jadi ternyata bapaknya itu sering keluar kota, dan inilah yang menjadi dasar akhirnya dia ingin mencari perhatian sebenarnya kepada kedua orang tuanya. Nah, disitulah akhirnya dia mundur, tidak mau kembali ke sekolah. Nah, ini akhirnya saya jadi bisa mengambil kesimpulan. Ternyata benar, ketika kalau kita cecar terus siswanya, akhirnya dia malah tidak bisa kembali. Tapi ketika kita misalnya mengetahui kebutuhan dasarnya tadi 5 itu kita tahu, kita bisa akhirnya bisa memahami apa yang diperlukan si anak tersebut. Dan itu mungkin kita sebagai posisi kontrol kita yang menjembatani antara misalnya murid dengan orang tuanya, sehingga akhirnya dia bisa balik lagi ke sekolah. Nah, itu yang ingin saya sampaikan Bapak Ibu. Kemudian untuk yang ingin saya anukan lagi adalah ini kesepakatan yang telah kami buat kemarin. Kesepakatannya. Nah, mungkin ada pertanyaan Bapak Ibu yang ingin ditanyakan tentang kesepakatan kelas. Saya sih berharapnya dengan saya berbagi, mungkin Bapak Ibu mungkin bisa membuat kesepakatan kelas di masing-masing, sehingga nanti ke depannya siswa itu ketika datang di kelas Bapak Ibu itu memang kesepakatan kelas. Nah, seperti misalnya kemarin ada anak-anak itu ngomong jika jam kos mereka bisa tidur. Nah, saya balik, saya bilang silahkan tidur jika jam istirahat. Nah, jadi saya luruskan. Jadi saya bilang sama mereka, silahkan istirahat, silahkan tidur kalau jam istirahat. Jadi kami tidak akan melarang. Artinya jam istirahat itu jam berapa? 9.45 dan 12.15. Silahkan tidur. Ketika kalian sudah tidur, ketika jamnya masuk lagi, ya otomatis mereka harus masuk lagi. Seperti itu. Seperti itu sih Bapak Ibu. Nah, jadi ketika kita buat kesepakatan kelas, pasti nanti harus ada refleksi. Jadi ketika sudah Bapak Ibu misalnya saya juga melakukan kesepakatan kelas ini ada refleksinya seperti apa, dan itu kesepakatan kelas itu tidak selalu dalam setiap kita mengajar itu terus, tidak. Selalu harus kita lemparkan ke siswanya. Apakah ada yang dirubah? Apakah ada yang diperbaiki? Apakah ada yang ditambah? Nah, jadi bisa jadi akan ada penambahan, bisa jadi ada pengurangan. Nah, seperti itu. Dan satu lagi, ketika kita selesai mengajar, itu harus ada namanya refleksi. Refleksi ini bukan untuk membuat kita nih bahwa kita ini salah, bukan. Tapi sebenarnya refleksi itu ingin mengetahui sejauh mana siswa ini memahami materi yang kita ajarkan. Karena ketika siswa itu kalau kita bertanya, adakah kalian sudah paham? Saya yakin tidak ada yang bertanya. Tetapi ketika kita misalnya nanti melakukan pertanyaan, apresiasi atau persepsi gitu kan misalnya, saya yakin masih banyak siswa yang bingung sebenarnya. Nah, makanya dilakukan refleksi itu supaya ketika nanti di akhir siswa itu jadi memang mengetahui apa yang kita sampaikan. Saya memang kemarin sudah melakukan refleksi ya Bapak Ibu. Awalnya melakukan refleksi itu agak susah memang. Karena apa? Siswanya gak ada yang mau. Tetapi karena itu jadi pembiasaan, setiap saya habis mengajar itu saya suruh mereka refleksi. Ternyata responnya itu jadi baik. Ternyata nggak usah saya suruh, anak itu langsung. Kenapa? Karena ketika kesepakatan saya bilang, kita buat kesepakatan. Jika kalian anak enggak, jika tidak melakukan refleksi, maka pulangnya pasti akan mundur dari jam yang telah ditentukan. Nah, itu kan jadi jam yang ditentukan misalnya 16.15 misalnya. Atau saya bilang, jika kalian melakukan refleksi, maka akan pulang jam 14, jam 16, jam 4. Itu kan juga yang jadi pendorong juga. Akhirnya anak-anak ketika jam 16, saya suruh mereka refleksi, tidak perlu saya menunjuk, tapi mereka dengan sendirinya.
Nah, karena apa? Mereka juga pengen pulang cepat karena meyakini ketika ketika mereka melakukan refleksi 16 otomatis lewat itu langsung pulang. Nah, itu yang saya lakukan dan alhamdulillah ternyata responnya baik, tidak perlu saya suruh, akhirnya anakku satu persatu mereka melakukan refleksi. Kalaupun misalnya anak yang satu itu sudah sering, misalnya hari ini, kemudian besoknya dia melakukan refleksi lagi, saya ganti. Artinya apa? Memberi kesempatan kepada teman-teman yang lain untuk melakukan refleksi seperti itu. Mungkin ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu untuk budaya positif, karena sebenarnya budaya positif ini bukan satu orang guru yang bisa memulai, tapi seandainya bisa berkolaborasi, saya yakin semuanya menjadi budaya yang positif. Tapi ketika mohon maaf, ketika satu guru saja yang melaksanakan, saya yakin tidak akan pernah berhasil. Makanya kenapa saya perlu Bapak Ibu untuk berkolaborasi gitu istilahnya. Sebentar ya Bapak Ibu, ini saya akan menunjukkan gambar ketika kami melakukan kesepakatan kelas. Ini aku mau bertanya, kalau misalnya kita kan membuat sebuah kesepakatan kelas untuk siswa yang tadi kan ada kebutuhan hidup ya, nah atau siswanya itu sekolah itu belum sarapan, ya. Nah dia pasti ketika dan pertama dia mau ke kantin itu gimana? Berarti kita membuat kesepakatan Pak. Ya. Kesepakatan artinya jika Bapak anak-anak misalnya sudah menyelesaikan tugas, silakan ke kantin. Nah, artinya apa? Menyelesaikan tanggung jawabnya dulu, ya, baru dia ke kantin. Nah, seperti itu. Artinya, iya, karena kan itu kesepakatan kelas Pak, dan itu memang harus kita ajarkan ke sekolah. Artinya jangan di jam istirahat semua pada itu, karena itu kan sebenarnya aturan, betul tidak Pak? Karena kalau aturan ini anak kan tidak paham. Kenapa saya harus jam 9.45? Tapi ketika di situ penuh, siswa kan antri jadinya. Dan itu bisa jadi Pak, kita alasan. Kita jadi dasar. Kalau Pak kita jam 9.45 istirahat semua, pian bisa bayangkan antrinya berapa lama. Sedangkan jam istirahat kita cuma 15 menit. Kita kurikulum merdeka. Artinya itu Pak, kita boleh. Siapa tahu nih Pak ya, ketika kita menggalakkan itu, anak itu malah lebih bersemangat. Karena dia menjadi tahu bahwa dia dalam mengerjakan tugas cepat kan otomatis dia bisa makan. Otomatis dia juga akan akhirnya apa? Sadar positif akhirnya yang timbul dari kerjakan dulu, baru dia ke kantin. Kalau seandainya kita pas awal itu gak ada tugas, apa yang dikerjakan? Maka siswa kan lapar nih, kalau kita menghadapi materi itu mereka pasti tidak konsen juga karena provokator kan takut. Nah, boleh Pak, misalnya buat kesepakatan kelasnya sebelum istilahnya ketika masuk 15 menit diberi kesempatan untuk makan, silakan dalam satu kelas, nggak apa-apa Pak. Kalau menurut saya namanya kesepakatan kelas itu kan kesepakatan antara gurunya dengan siswanya. Jadi nggak apa-apa walaupun bertentangan dengan peraturan sekolah. Inilah yang harus kita ubah. Mohon maaf ya Pak ya. Sekarang atas dasar apa sekolah itu menetapkan peraturan 945? Atas ada dasar undang-undangnya kah? Atau atas dasar kesepakatan semua guru? Nah, ini yang saya memang jujur saya ingin merubahnya Pak. Harus pelan-pelan memang Pak merubahnya. Tapi kita punya dasar yang kuat. Dasarnya apa? Pak, anak punya 5 kebutuhan dasar. Dia tidak makan. Bagaimana nanti dia bisa menerima pelajaran? Sama seperti gurunya ketika dia tidak sarapan di pagi hari, kemudian dia datang ke kantin. Masa siswanya tidak boleh datang ke kantin untuk mengisi perut? Saya yakin dari semua 36, tidak mungkin semuanya, betul tidak? Tapi kan kita membuat kesepakatan itu adalah bagi misalnya ada anak-anak yang memang dia tidak diberi sarapan sama orang tuanya, ya nggak apa-apa. Dan itu memang harus kita dobrak peraturan-peraturan itu. Sama misalnya kesepakatan kelasnya adalah kita membuat rambut itu potongnya berapa. Nah, itu juga harus kita buat kesepakatan supaya tidak ada komplain Pak. Anak-anak ini mohon maaf ya, misalnya disuruh rambut cepat gitu, gak ada yang mau Pak, betul nggak? Alasannya apa? Mereka pintar tuh. Atas dasar apa sih guru-guru mau
suruh kami tuh gundul misalnya. Nah, kita harus memberikan, kenapa rambut itu kita berikan pandangan. Seandainya kamu melamar, kamu tujuannya apa setelah lulus? Kalau jawabannya mereka bekerja, otomatis apa yang diutamakan? Penampilan. Nah, ketika penampilan mau nggak mau harus apa yang pertama yang dilihat? Adalah rambut, bukan kaki. Betul tidak, Bapak Ibu? Kan kalau kita bekerja itu, mohon maaf saya pernah pelatihan waktu itu adop nih, pelatihan adop padahal. Tapi waktu itu si trainernya itu bilang, Bapak Ibu, kalau misalnya Bapak Ibu mengajar, apa sih sebenarnya apa yang diajarkan? Kami kan semua jawab kompetensi Pak, keahlian gitu kan. Terus kami nggak terpikir yang namanya penampilan. Ternyata tahu apa jawabannya trainer. Bapak Ibu semua hanya berpatok pada akademik, tidak kepada apa istilahnya skill, soft skill katanya begitu. Kami heran kenapa? Ternyata di lowongan pekerjaan itu pasti penampilan pertama, kedua baru kemampuan. Karena kemampuan itu ketika dites kalau dia mampu saja, terus dia punya soft skillnya baik, pasti akan direkrut. Tapi ketika soft skillnya itu maksudnya ketika penampilannya urakan, rambutnya itu nggak sesuai, misalnya penampilannya kurang bagus lah, ya berpikirlah si wawancara ini penampilannya juga bagus, gimana nanti kalau dia tidak mencerminkan misalnya image perusahaan, misalnya kan seperti itu. Karena kan kadang-kadang perusahaan itu juga punya image, punya istilahnya punya brand kan gitu. Nah itulah Pak, makanya yang harus kita buat kesepakatan supaya anak itu ketika dia menyepakati itu kesadaran sendiri tuh mereka mau, bukan kita. Karena kalau kita kayak sekarang, makanya siswa banyak terlambat. Betul tidak Pak? Kenapa? Karena itu bukan aturan dari mereka, tapi aturan dari sekolah. Mereka tanya, kenapa aku harus 7.30? Kira-kira kita bisa memberikan jawabannya enggak? Ya, kembali lagi ke aturan sekolah. Tapi ketika ditanya apakah mereka membuat, ya enggak. Dan mereka nggak tahu apa gunanya kan. Tapi ketika misalnya kita bilang, silakan datang sebelum 7.30. Tapi itu adalah kita berikan dulu Pak pandangan. Kenapa? Misal kalian bekerja di perusahaan. Nah, ketika kamu datang ke perusahaan, datangnya ternyata lebih dari 7.30 atau di jam kantornya mereka. Nah, di jam kantor mereka jam 7.30. Apa yang akan terjadi? Kalian akan dipotong uang makan atau dipotong uang ini. Nah, jadi mereka akan tahu, oh ternyata ketika itu sudah kita jelaskan, makanya akhirnya baru membuat kita kesepakatan supaya tidak ada yang antara satu dengan yang lain itu harus datang segini, tidak. Itu Pak. Makanya saya kemarin sudah lapor kepada Bapak Kepala Sekolah. Saya bilang kami membuat kesepakatan kelas, Bapak mendukung. Nah, karena apa? Oh, kesepakatan kelas lah beliau begitu. Dan kemarin waktu saya sama Pak Heran, nah ini kata Pak Heran, oh ternyata ada kesepakatan. Nah ini bagus nih, poin bagus katanya. Ya memang kita tuh harus dari awal, bukan aturan. Saya juga nggak tahu aturan itu dari mana, betul tidak? Makanya harus kita buat kesepakatan sehingga siswa itu nanti akan sadar apa yang dia lakukan, apa yang mereka tulis itu adalah dari mereka, bukan dari kita yang membuatnya. Sehingga mereka akan sadar. Saya pernah Pak ada contoh waktu itu suatu kelas gitu ya. Kelasnya ini disuruh maksudnya dia buat kesepakatan kelas. Boleh makan di kelas, tetapi jika telah selesai disimpunilah istilahnya, dibersihkan. Ternyata Pak, ada anaknya yang tidak melakukan itu, bukan kami yang menegur Pak, tapi teman-temannya yang mengingatkan. Jangan lupa piringmu. Nah, artinya apa? Akhirnya satu sama yang lain akan peduli. Nah, ini yang kita bangun di sekolah ini, peduli. Saya yakin, mohon maaf, saya juga merasa satu kelas itu nggak ada yang satu sama lain peduli. Kenal aja namanya mungkin juga enggak. Nah, makanya itulah yang harus kita bangun. Nah, seperti itu. Kalau saya Pak, pengennya setiap guru itu membuat kesepakatan kelas. Jadi ketika kesepakatan kelas itu
siswanya juga tahu, gurunya tahu, tadi kan akan terjalin kerjasama. Kalau misalnya Pak Uju mau menyuruh ke anak-anak makan dulu, tinggal jelaskan aja ke Pak Penny. Kesepakatan kelas kami supaya anak itu tidak nanti mendapatkan materi yang baik, ya silakan. Dan itu saya yakin nggak akan bertentangan. Dan itu saya akan ngomong juga ke kepala sekolah. Artinya apa? Kalau dia mau makan, kan saya rasa kepala sekolah nggak sampai ngurusin ke situ sih. Nah ini kan yang masalah cuma si Penny, betul nggak? Nggak apa-apa, Pak. Tinggal ngomong baik-baik sama Penny. Kelas saya setiap pagi saya suruh anak-anak yang tidak itu silahkan makan dulu Pak. Tapi ya itu tadi Pak, dibatasi. Dan saya yakin kan masih sepi, otomatis kan tidak antri dan pasti cepat. Nah seperti itu. Nggak. Kalau menurut saya harus dimulai Pak. Kalau tidak dimulai, siapa lagi yang akan peduli? Karena kalau misalnya kita aja nggak peduli, gimana dengan orang lain, gimana siswa kita akhirnya tidak peduli juga terhadap sekelilingnya. Mungkin ada lagi Bapak Ibu. Nah, jadi kalau mau kesepakatan kelas Bapak Ibu, jadi kalau mau kesepakatan kelas, yang pertama saya memberikan anunya dulu Pak, apa lucunya dulu. Ya, lucunya artinya misalnya kayak tadi kita harus datang pagi. Nah, seperti ini. Jadi nanti ditempel. Jadi mereka suruh menulis. Jadi mereka suruh menulis dan itu ditempel Pak di dinding. Nah, ini kebetulan saya tidak pakai warna-warni. Kalau bagus tuh yang pakai warna-warni. Nah, kemudian dari ini kan mereka mengungkapkan pendapat nih. Kita mengajari mereka itu mengungkapkan pendapat juga. Apa yang mereka inginkan di kelas kita. Kemudian setelah itu udah ditempel semuanya. Nah nanti kita bacakan satu-satu Pak. Nah ini sepakat nggak? Bagus nggak? Nah sepakat nggak dulu dengan kalian? Kalau sepakat, oke. Akhirnya disuruhlah mereka nanti ketua bendahara sekretarisnya mencatat apa yang disepakati, apa yang tidak disepakati. Kalau kemarin kan boleh tidur ketika jam kos, anak-anak nggak sepakat. Nah saya bilang, oke, kalau ini jelas pasti semua juga teman-temanmu pasti banyak yang tidak sepakat. Memang yang sepakat mungkin hanya 2 atau 3 orang, saya bilang begitu. Nah, yang supaya kita sama-sama adil, oke, kita ubah katanya. Boleh tidur jika jam istirahat. Dan ada istilah jam istirahat. Jadi boleh tidur tapi jam istirahat, yaitu jam 9.45 atau jam 12.15 seperti itu. Jadi artinya mereka berarti boleh tidur tuh. Nah berarti di dalam itu berarti tidak boleh tidur karena ada kesepakatan kelas. Sepakat tidak kalau begini anak-anak? Sepakat Bu? Nah, saya tanyain satu-satu. Sepakat? Sepakat. Nah, artinya ketika mereka nanti semua sepakat, kita ketika awal kita bacakan kesepakatannya. Nanti setiap pembelajaran kita ulang terus Pak. Jadi itu akhirnya begini. Ya maaf ya Pak ya, anak itu kita aja kalau kita belajar terus, kita diingatin terus, itu kan jadi kayak model simpan memori otak kanan otak kiri. Saya lupa otak kanan otak kiri, sehingga itu nanti akan menjadi apa? Kalau mereka nanti melanggar, ngerasa gak enak hatinya jadinya. Nah itu, jadi mulailah kita tidak dengan punishment atau reward, tapi mulailah dengan pembiasaan. Kita bacakan terus. Kalau kan nggak boleh ada punishment sama itu, tapi kalau misalnya ada kesempatannya tidak boleh boleh tidur waktu istirahat. Nah kalau nggak istirahat, apa yang terjadi? Kalau ada yang makanya pakai posisi kontrol dulu itu Pak. Kan dibalikin lagi, pakai segitiga restitusi tadi. Ya, apa-apa. Pakai segitiga restitusi tadi kan Pak. Bapak dulu juga pernah kayak gitu, pernah tidur kayak kamu. Nah, setelah itu distabilkan, oh ternyata Bapak ini juga pernah melakukan hal yang sama nih dengan saya. Nah, kemudian dibalikin lagi nih, dibalikin apa yang membuat kamu seperti itu. Nah, kan gitu. Bisa jadi Pak, sehari itu dia memang hari malamnya tidak tidur. Nah, ya kan kita kan tidak bisa menjustis bahwa anak ini begini kan gitu. Bisa jadi saat itu dia tidak tidur. Nah, makanya harus kita oke, jadi apa yang mau kamu lakukan? Nah, itu nanti dia buat Pak sendiri. Nah, artinya supaya anak itu sadar apa yang dia tulis itu adalah
nanti saya harus perbaiki dari diri saya. Nah, seandainya melakukan lagi gitu kan, kita tidak bisa, kita balikin lagi gitu lagi Pak, kita tanyakan lagi. Tapi saya yakin ketika dia nanti sudah 2 kali atau 3 kali, tidak mungkin lagi Pak. Saya yakin itu, karena kita bukan menghukum dia, tapi kita malah membuat mereka itu, apa sih yang salah pada diri kamu kan gitu. Dan dia akhirnya juga berpikir, oh guru ini tidak menghukum saya, tidak memarahi saya jadi malu juga kalau saya melakukan hal ini terus kan gitu. Itu sih yang saya dapatkan di guru penggerak, dan memang itu juga harus dengan apa ya, pelan-pelan, karena tidak semua rekan sejawat itu yang juga bisa mengiyakan tindakan kita. Karena kadang-kala ketika kita ingin melakukan perubahan itu memang tidak mungkin kan Pak dari atas, harus dari bawah. Ketika yang bawah ini bergabung mengadakan perubahan dan itu terlihat ada hasilnya, saya yakin baru terlihat. Tapi ketika kita nih pengen yang atasan ini berubah, nggak bakal bisa. Jadi makanya kalau saya berpikir, mohon maaf, banyak guru-guru bilang ya pemimpinnya begitu. Misalnya nih, ya saya bilang dalam hati, ya kalau kita mengharapkan orang berubah kan nggak mungkin Pak. Ya sekarang bagaimana supaya kita berubah? Ya kita berubahkan dulu lingkungan kecil dulu. Lingkungan kecilnya bagus, kan akan terlihat nantinya. Kenapa ya di kelasnya Pak Uci itu anak-anak tuh kok nggak ada yang nggak mengerjakan tugas? Nah kan gitu, pasti semua mengerjakan tugas. Kemudian kok kenapa ya di kelasnya Pak Uci itu tiap pagi anak-anaknya makan dulu, tapi habis itu balik mereka konsentrasi ke sana. Itu yang harus kita mulai Pak. Ya memang saya yakin untuk mendapatkan itu saya yakin tantangannya berat. Pasti penolakan-penolakan yang nggak mau seperti kita tuh banyak. Tapi percaya aja Pak, bukan mereka yang mulai, tapi siswa yang mulai. Itu sih kalau menurut saya. Makanya kalau saya berpikir kita bergerak itu untuk lingkup kita dulu. Ketika siswa itu sudah tergerak, akhirnya kita bisa menggerakkan orang banyak. Makanya pernah ada pertanyaan kemarin waktu kami elaborasi, Pak bagaimana Pak kalau saya ini nanti masuk kecilkan? Terus si instrukturnya malah bilang, Bapak jangan takut, Bapak bukan mengubah yang besar dulu, tapi yang Bapak rubah itu yang kecil. Misalnya begini, Bapak naik mobil, Bapak ingin supaya orang yang di luar itu naik mobil Bapak. Ya, terus apa yang Bapak lakukan? Dia bilang, ya teriak-teriak Pak, ayo masuk gini. Kira-kira ada nggak Pak yang masuk? Nggak ada, ya nggak tahu Pak, katanya gitu kan. Nah, sekarang cara Bapak supaya orang itu baik mau masuk ke tempat Bapak apa? Masuk ke mobil Bapak? Ya kan dong Pak, kita tunjukkan nih fasilitas kita, ini katanya gitu. Nah, Bapak bisa. Berarti ketika supaya orang masuk mengikuti Bapak, berarti Bapak harus tunjukkan dulu apa yang Bapak lakukan. Baru nanti orang akan, oh iya juga ya. Nah jadi saya rasa tidak perlu takut Pak, karena memulai perubahan itu memang harus dari yang kecil, tidak bisa dari yang besar. Karena di mana-mana juga diagram itu kan juga pastinya apa ya istilahnya, kadang ada piramida terbalik kan, kita mulai dari yang kecil dulu akhirnya bisa menggerakkan yang besar. Mungkin itu sih Pak yang saya alami. Saya juga bukan seorang yang sempurna, saya juga masih belajar. Tapi makanya bagaimana saya berbagi ini adalah barangkali ada teman-teman, sebenarnya saya tahu Pak, teman-teman yang ingin mengadakan perubahan itu banyak, tapi mereka merasa menjadi kelompok yang terkecil, minoritas, sehingga akhirnya apa, mau membuat yang jadi besar mereka takut dikucilkan. Nah seperti itu. Makanya kalau karena saya merasa yang mengikuti guru penggerak ini banyak manfaat dari saya juga banyak bertemu dengan orang-orang hebat yang akhirnya saya juga berkata, ya kalau saya memikirkan orang lain ya nggak akan pernah selesai. Tapi yang harus saya pikirkan adalah kamu berbuat apa kepada siswamu, apa yang kamu lakukan buat siswamu, itu aja. Prinsip kita kan ke siswa, bukan membuat orang itu mau mengikuti kita, tapi
baru setiap pembelajaran munculkan Pak. Nah kalau perlu juga di kelas itu ada ditempel. Sama disiplin itu beda. Kalau hukuman itu malah bukan membuat orang jerah. Ada lagi. Yang awal sih kesepakatan kelas, tapi nanti kan ada rencana aksi atau yang lain gitu. Jadi dari kesepakatan kelas nanti saya juga akan melakukan refleksi untuk supaya perbaikan yang lebih baik lagi. Hasilnya nah ini dia. Oke, ini saya akan ini, tapi ini memang harus saya perbaiki lagi karena kata-katanya masih panjang. Jadi nanti ketika membuat kesepakatan itu tidak terlalu panjang ya Pak kata-katanya. Nah ini adalah salah satunya. Gunakan seragam dan alat pramuka yang lengkap karena ada yang menulis ternyata banyak siswa kita tuh yang tidak menggunakan lengkap. Nah tetapi kemudian saya tanyakan ke mereka, kira-kira menurut kalian lebih sulit memakai pakaian lengkap atau ketika kamu mengangkat senjata di zaman dulu? Saya bilang begitu. Kalian pernah bayangkan ketika kita supaya merdeka itu seperti apa? Saya bilang begitu. Kemudian coba kamu bayangkan seperti Ukraina dan Rusia yang sekarang lagi perang. Apakah yang dipikirkan pakaian? Saya bilang begitu. Coba apa yang mereka perlukan? Mereka bilang keamanan Bu, apa makanan. Nah artinya sekarang kalau menurut kalian memakai seragam dan alat pramuka lengkap itu apakah susah? Saya bilang begitu. Akhirnya mereka iya juga. Ketimbang perang kata mereka. Nah ini yang harus dipolakan pembiasaan. Jadi ketika mereka menulis itu harus ada dasar juga kita untuk mengarahkan. Diperkenankan untuk tidak menertawakan teman saat menjawab salah satu menjawab dan tidak diperkenankan. Ini maksudnya tidak diperkenankan dan berargumentasi. Jadi kadang-kala ada anaknya misalnya yang maju gitu kan, nah itu kan sebenarnya kita tuh bullying itu sudah perundungan secara verbal, sehingga ada anak yang lagi mau maju nih malah mau tampil akhirnya jadi kecil kan ada jadi aduh bukan aku gitu kan kadang gitu. Nah ini yang memang harus dilakukan. Marilah berdoa sebelum dan sesudah belajar. Kemudian silahkan tidur pada saat jam istirahat. Silahkan buang sampah pada tempatnya. Bersikap sopan, santun dan murah senyum. Silahkan memutar lagu dengan menggunakan handset agar tidak berisik dan mengganggu teman. Diperkenankan untuk tidak berteriak tanpa sebab. Nah, ternyata ada anak-anak itu yang teriak mungkin. Nah, mungkin ada anak yang tidak merasa senang kan. Nah, ada beberapa anak yang tidak senang. Nah, ini makanya harus disepakati atau tidak kemarin disepakati katanya. Kemudian dimohon untuk tidak ribut saat ada guru yang mengajar dan gunakanlah tutur kata yang sopan. Nah, seperti itu Pak. Jadi ini adalah dasar untuk membuat kesepakatan ini dan ini harus diulang terus ke siswa ketika dia mengajar. Setiap memulai pembelajaran dua hal yang harus ditampilkan. Pertama adalah kesepakatan belajar, kedua adalah tujuan belajar. Jadi anak-anak belajar hari ini mau ngapain sih? Jangan sampai ketika, mohon maaf, makanya ditanya ke bapak-bapak, kamu proyeknya apa? Siswa nggak paham. Nah, jadi makanya kenapa kalau kita ngomong tujuan pembelajaran hari ini adalah membuat proyek ini. Nah, itu saya yakin siswanya akan ingat terus tuh. Jadi ketika ditanya bapak, hari ini apa proyeknya? Proyek kalian apa? Membuat ini. Nah, itu Pak. Karena kan kalau bapak masuk itu cuma satu pertanyaan, membuat proyek apa? Proyek kalian itu apa? Pasti begitu. Dan kalau misalnya anak menjawab, proyek ini Pak, saya yakin bapak oke, nggak ada masalah gitu. Berarti artinya semua siswa itu tahu apa yang mau dibuat. Itu yang permintaan bapak. Nah, menurut saya benar juga, makanya saya bilang harus ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajarannya apa? Membuat, sehingga ketika nanti ditanya orang pun tahu apa yang harus dijawab.
mungkin itu sih Pak, ini adalah salah satu kesepakatan atau keyakinan kelas. Nah, jadi nanti ini pun setiap pembelajaran saya akan nampilkan. Jadi kalau saya semua guru yang di PPLG ini saya suruh menampilkan supaya mindsetnya mereka jadi masuk secara tidak sadar. Karena kan namanya kita ada alam sadar dan tidak sadar. Nah, yang nasihat-nasihat yang pelan-pelan ini akhirnya jadinya sadar, kan biasanya seperti itu. Hujan ya Pak. Nah, seperti itu. Gimana Bapak Ibu? Gimana Pak? Oke? Ya mungkin kalau saya pengennya sih ngajak ke Bapak itu untuk nanti ke depannya kita ini kan masih otomatis kita harus kita ya syukur-syukur kalau 5 tahun kemudian kita diangkat tiba-tiba 5 tahun tidak ada kejelasan, tapi ada kejelasan tapi harus misalnya dari SKP yang kita buat misalnya kan gitu kan. Memang kemarin waktu saya BIMTEK yang waktu Diksus itu omongnya begitu Pak. Jadi penilaiannya nanti dari SKP yang kita buat setiap bulan. Nah, sedangkan saya melihat poinnya di situ adalah apa yang kamu lakukan di dalam kita tuh mau ngapain, rencana kerja kita apa. Nah, nanti kalau misalnya kita, saya memberikan pelatihan menjadi narasumber bagi teman-teman untuk media pembelajaran. Nah, itu kan poin Pak. Terus nanti yang teman-temannya kan juga membuat media pembelajaran kan juga bernilai juga sebagai karya. Makanya kan disuruh buat ada yang ketika penelitian tentang kelas itu maksud saya. Nah, maksud saya bukan buat saya tapi buat kita, karena ya mengingat status kita kan dulu 100% aman. Memang kita lebih aman daripada yang di sekolah, tapi kita memang butuh bimbingan yang PNSN. Ya syukur-syukur dengan kita misalnya ada banyak kan kelihatan itu ternyata kinerjanya bagus, ini akhirnya malah kita angkat langsung apapun pakai tes kan seperti itu. Mungkin itu dulu dari saya.